Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Bersyukur untuk hari yang indah. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan renungan singkat firman Tuhan. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Dan kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan biarlah pagi hari ini berikan kami telinga seorang murid, sehingga firman-Mu berakar dengan kuat di dalam pikiran dan hati kami. Firman-Mu adalah sumber kekuatan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi ini memanfaatkan kesempatan, diambil dari Matius 26 ayat 69 sampai 75. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus beberapa kali menyalahgunakan kesempatan hidupnya. Ia bermulut besar dengan mengatakan bahwa imannya tidak akan pernah terguncang. Ia menggunakan waktu di Taman Getsemani untuk tidur, bukannya berdoa, dan berjaga-jaga seperti yang Yesus harapkan. Ia menghunuskan pedang saat Yesus hendak ditangkap, seakan-akan hal itu adalah tindakan yang tepat dan hebat. Mungkin ia berpikir itulah saatnya membuktikan diri bahwa ia rela mati bagi sang guru. Sayang, ia keliru. Ia mengikuti Yesus saat ia ditangkap. Namun, bukannya menemani dan memberi pembelaan, ia menyangkal Yesus. Kegagalan Petrus dalam mempergunakan kesempatan hidupnya terjadi karena ia tidak siap dengan konsekuensi atas ucapannya sendiri. Ia terlalu percaya diri namun takut pada penderitaan. Ia tidak memegang komitmen karena tidak memahami misi Yesus. Ia berharap Yesus tampil sebagai pahlawan menurut alur pikirannya. Karena itu, peristiwa penangkapan Yesus membuatnya tergagap. Beruntung Petrus mempergunakan kesempatan berikutnya sebagai titik balik. Ia bertobat dan menjalani hidup benar sebagai saksi Kristus. Haruskah kita menyalahgunakan kesempatan sebelum bertobat pada akhirnya? Bagaimana jika tidak ada kesempatan lagi? Terlebih mengingat hidup kita hanya 1 kali dan waktu tidak akan pernah terulang. Jika kesempatan telah berlalu,
menyesal pun tiada guna. Menangis, meratap, bersedih, dan mengutuki diri sendiri pun tidak akan membuat keadaan berbalik. Daripada menunda, lebih baik segera berbalik kepadanya. Gunakan kesempatan terbaik yang Tuhan sediakan sebelum kesempatan itu berlalu begitu saja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, hidup kami yang satu kali ini kami mau gunakan sebaik-baiknya untuk bekerja untuk Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa dan semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah kami menggunakan kesempatan hidup kami yang indah ini sehingga memuliakan nama Tuhan. Kami berikan hikmat dengan Roh Kudus sehingga kami bisa menggunakan kesempatan hidup kami sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.